gini, jenengan harus keliling dulu bahwa di sana datang ke kantornya, Pak, saya orang Arab nih misalnya, Pak, saya orang Medan, Pak, saya orang Jawa, Pak, saya mau beli tanah misalnya, atau saya beli bangunan, ruko. Selama sampean punya duit, ya pasti dijual ke sampean. Walaupun jenis kulit sampean mau hitam, mau coklat, itu yang terjadi. Jadi yang namanya tuduhan, fitnah itu dosa banget gitu. Makanya coba nih jenengan, yang katanya pantai dikuasai oleh PIK, sungai juga dikuasai oleh PIK. Lah dikuasai itu gimana sungai dikuasai? Apakah sertifikatnya sungai itu balik nama atas nama PIK? Ya kan enggak. Tapi sungai memang dilebarkan. Yang asalnya hanya 15 meter sekarang menjadi 50, dan itu menjadi pusat wisata, tempat edukasi, semua boleh, mau berenang di sana boleh, kan begitu. Nah, jadi seperti isu negara dalam negara, terus termasuk yang kata jenengan etnis tertentu. Nah, ini kan berita-berita yang apa ya? Sehingga ketika kita tidak bisa karena kita benci, akhirnya kita tidak bisa berlaku adil. Harusnya jujur aja ya, sebagai seorang muslim kita harus mencontoh, meniru apa yang dilakukan oleh Pak Aguan harusnya. Kenapa? Pak Aguan itu tidak hanya murni bisnis to bisnis, tapi daripada hasil daripada bisnis tadi ketika ada keuntungan, Pak Aguan membangun di sana yang namanya Kampung Tunggal Ika. Nah, di situ dibangun tempat ibadah, tempat peribadatan, ada 5 hektar. Nah, di situ ada gereja, ada kuil, ada ini. Nah, karena mayoritas Indonesia ini muslim, akhirnya yang muslim ini dibangunkan masjid khusus di lahan 4,2 hektar gitu loh. Nah, coba kalau 4,2 hektar masih dibangunkan masjid. Kalau Pak Aguan atau ini orientasinya untung, orientasinya keuangan, ngapain dibuat masjid? Dibuat aja klaster, dibuat aja bangunan rumah. Kan seperti itu, Mas. Belum nanti yang 5 hektar dibangun tempat peribadatan seperti itu. Jadi orang yang menuduh Pak Aguan dengan segala cara, memfitnah, memframing bahwa dia oligarki dan lain, sebenarnya ini orang yang iri karena tidak mampu aja untuk meniru. Harusnya sebagai seorang muslim kita belajar sama beliau, padahal dia non muslim tapi membangunkan tempat ibadah saya atau panjenengan semua yang beragama muslim. Nah, itu patut ditiru. Terus kemudian fasumnya ada monumen Soekarno, Bung Hatta, ada monumen Jenderal Sudirman. Nah, ini kan menjadi tempat wisata, tempat edukasi, termasuk tempat untuk istirahat yang nyaman. Ya, yang seperti itu. Nah, terakhir ini, gimana sih proses pembelian tanah proyek PIK? Pertama, proses pembelian proyek PIK adalah atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, antara pemilik tanah dan pihak PIK. Prosesnya gimana? Semua harus melalui kelurahan masing-masing. Misalnya yang di Kronjo ya melalui kelurahan Kronjo, yang di Kohot, yang di Teluk Naga. Kenapa melibatkan kelurahan? Karena memang kecamatan, pemerintah itu berkewajiban untuk mengamankan pembangunan. Apalagi di situ ada proyek strategis. Nah, proyek strategis nasional ini nggak beli, Mas. Tanahnya memang dari pemerintah. Pihak swasta disuruh mengelola tanah ini supaya menjadi tanah yang bisa menghasilkan sesuatu, termasuk pajak, menciptakan pengangguran, merawat ekosistem yang ada seperti itu. Jadi semua harus melalui kelurahan. Tujuannya apa? Nah, berkas-berkas itu diperiksa, kiriknya, akte jual belinya. Begitu fit, harga sesuai NJOP dan terjadi kesepakatan, baru pihak PIK itu membayar dan itu difoto dengan rasa sukarela. Jadi tidak ada yang namanya intimidasi, apalagi penggusuran, apalagi ancaman dan lain-lain.